Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha Recording illallah in wa asyhadu progress. anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Rabbi shrah li syadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu majelis sahabat cinta yang dirahmati Allah, alhamdulillah puji dan syukur kita haturkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat karunia serta hidayahnya sehingga kita bisa bertemu kembali di pagi hari ini dalam bermajelis ilmu bersama guru kita Bapak Kiai Syatiri Abdul Rauf dalam kajian kitab Risalatul Mu'awanah. Dan tema pada hari ini adalah menjadi sahabat mahabbah. Tidak lupa sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga, para sahabat dan juga seluruh pengikutnya sampai hari kiamat nanti. Bapak Ibu majelis sahabat cinta yang dirahmati Allah, mari kita buka majelis ini dengan membaca doa niat ta'lim bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadzakkura wa tadhkir wan naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatta 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalata 'alal khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa taala mencurahkan rahmatnya kepada kita semua yang hadir dalam majelis ilmu ini. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu majelis sahabat cinta yang dirahmati Allah, alhamdulillah sudah hadir di tengah kita guru kita. Maka tidak mengulur waktu lagi kepada beliau Pak Kiai Syatiri Abdul Rauf untuk dipersilahkan untuk memulai kajian pada pagi hari ini. Tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wasyukurulillah thumma salatu wassalamu ala rasulillah Nabiyyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Mohon izin sebentar. Bapak Ibu hadirin hadirah majelis sahabat cinta, majelis ruang berkembang. Alhamdulillah dengan izin Allah
Kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di majelis kajian kitab Risalatul Mu'awanah yang disusun oleh beliau Syekh Abdullah Ibnu Alawi Al-Haddad. Mohon izin Pak Sigit, ini slide-nya tidak bergerak ya. Baik, alhamdulillah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kitab Risalatul Mu'awanah ini kitab yang memang ditulis oleh beliau Syekh Abdullah Ibnu Alawi Al-Haddad sebagai panduan bagi siapapun yang ingin perjalanan hidupnya sampai pada tujuannya, yaitu akhirat. Hadirin hadirah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari apa yang beliau tulis di kitab Risalatul Mu'awanah ini, ada satu bahasan yang ingin sama-sama secara khusus kita bahas di kesempatan pertemuan hari ini, yakni bagaimana kita bisa menjadi sahabat mahabbah. Mahabbah itu artinya cinta. Jadi kita ingin sama-sama menjadi sahabat cinta. Tapi kayaknya kalau ibu-ibu ya udah ya Bu ya, kan udah jadi sahabat cinta. Persis saya nanti kita ingin bagaimana kita bisa menjadi sahabat cinta dengan satu kata. Wah, ini MSc beneran. Menjadi sahabat cinta dengan satu kata. Dan memang sebenarnya cukup dengan satu kata kita bisa menjadi sahabat cinta. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, cinta kalau dalam bahasa Arabnya disebut mahabbah. Nah, di kitab ini beliau berpesan kepada kita, wa alaika bimahabbatillahi. Wajib bagimu, kata beliau, mencintai Allah. Mencintai Allah Subhanahu wa taala. Dan bukti bahwa kita mencintai Allah adalah mencintai apa saja yang dicintai oleh Allah dan membenci apa saja yang dibenci oleh Allah. Jadi ini bukti cinta. Jadi belum bisa dikatakan cinta kalau kita mencintai Allah tapi belum mencintai apa yang dicintai oleh Allah.
Alhamdulillah. Terima kasih Pak Sigit. Semoga bisa. Ya, jadi menjadi sahabat cinta dengan satu kata. Nah, kita simak terlebih dahulu apa yang beliau tulis di kitab Risalatul Mu'awanah ini. Ini untayan kata yang beliau tulis di kitab Risalatul Mu'awanah tentang cinta. Nah, beliau mengatakan wa 'alaika bil hubbi fillah. Wa 'alaika dan wajib bagimu bil hubbi untuk mencintai fillahi karena Allah. Mencintai karena Allah, wal bughdu dan membenci juga fillahi karena Allah. Fa innahu karena sesungguhnya mencintai karena Allah dan membenci karena Allah itu min awthaqi urul imani, termasuk tali penguat iman. Termasuk penguat ikatan iman, tali iman. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan afdhalul a'mali, seutama-utama amal adalah al-hubbu fillah, mencintai karena Allah, wal bughdu fillahi ta'ala, dan benci juga karena Allah Ta'ala. Ini pesan beliau, betapa beliau menginginkan kita, dan apa yang beliau inginkan kan sebenarnya itu yang diinginkan oleh Rasulullah, dan apa yang diinginkan oleh Rasulullah tentunya ini yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Intinya bagaimana kita mencintai karena Allah dan membenci juga karena Allah. Hadirin hadirah yang dirahmati Allah, pertanyaannya, mengapa ada orang yang bisa mencintai bukan karena Allah, membenci pun bukan karena Allah? Ada enggak Bapak Ibu? Ada. Ada atau banyak? Banyak. Banyak atau banyak sekali? Mencintai bukan karena Allah, membenci juga bukan karena Allah. Apa contohnya ya? Banyak membenci bukan karena Allah, atau mencintai bukan karena Allah ya. Kadang di dalam keluarga ya, suami mencintai istrinya. Kenapa Pak mencintai? Lah istri saya cantik. Itu berarti cintanya karena Allah atau karena cantiknya? Cantiknya. Benci juga bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya benci dia, kenapa? Beda madhab. Itu kalau orang membenci yang beda madhab, itu karena Allah bukan? Bukan. Iya, bukan. Jadi kalau berdasar apa yang diinginkan oleh Rasulullah, mencintai karena Allah, membenci juga karena Allah. Hadirin hadirah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena itu beliau Syekh Abdullah Ibnu Alawi Al-Haddad kemudian menjelaskan lagi untuk kita, fa idza ahbabtal 'abdal muti'a lillahi likaunihi muti'an, fa idza, maka apabila ahbabta, engkau mencintai al-'abda, seorang hamba, al-muti'a, yang taat, lillahi, kepada Allah, likaunihi, karena keberadaan dia muti'an, yang taat. Saya mencintai beliau karena saya tahu beliau sangat taat kepada Allah. Ya, sangat taat kepada Allah. Itulah yang membuat saya mencintai beliau. Ya, saya tahu beliau beda madhab dengan saya, tapi saya tidak melihat itu. Yang saya lihat beliau adalah orang yang sangat taat kepada Allah. Au abghadta, atau engkau membenci al-'asi, orang yang berbuat maksiat, lillahi, kepada Allah. Benci kepada orang yang berbuat maksiat,
likaunihi, karena keberadaan dia asian yang bermaksiat, la li ghardin akhar, bukan karena tujuan yang lain. Ya, betul-betul saya benci dia karena dia berbuat maksiat. Ya. Benci kepada dia karena dia berbuat maksiat. Kita kalau lihat ada orang yang berbuat maksiat, benci enggak Bapak Ibu? Benci. Nah, yang membuat kita benci karena apa? Karena maksiatnya. Karena maksiatnya. Likaunihi asian. Ya, karena keberadaan dia berbuat maksiat. Nah, benci seperti ini adalah kebencian yang diwujudkan dalam bentuk tidak rela. Ya, tidak rela kepada maksiat. Tidak relanya kepada siapa sebenarnya? Tidak relanya karena dia berbuat maksiat itu kepada Allah. Kita enggak suka, ya, karena mereka melakukan sesuatu yang mendurhakai Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau digambarkan benci karena Allah itu seperti semisal kita punya guru yang sangat kita hormati, terus ada orang yang berlaku tidak baik kepada guru kita. Kita benci enggak ke orang itu? Nah, yang buat kita benci karena mereka melakukan sesuatu yang dibenci oleh, iya, kalau guru tadi yang tidak disukai oleh guru. Jadi ya kadang kalau ada seorang kiai yang diusik gitu, ya, santrinya kan akhirnya bergejolak. Itu kan sebenarnya wujud cinta kepada guru. Tapi kalau kepada Allah melebihi semuanya. Nah, kalau kita benci kepada orang yang bermaksiat karena dia bermaksiat, la li ghardin akhar, bukan karena tujuan yang lain, fa anta, maka engkau mimman termasuk orang yang yuhibbu, mencintai fillahi kepada Allah, wa yabghudu dan membenci fillahi kepada karena Allah, hakikatan secara hakikat. Jadi inilah manifestasi dari kita mencintai karena Allah, membenci karena Allah, yang tentu ini adalah wujud dari kita mencintai Allah. Jadi cinta kita kepada Allah kita wujudkan dengan mencintai orang karena ketaatannya, membenci orang karena kemaksiatannya. Nah, hadirin hadirah yang dirahmati Allah, kembali kita kepada pertanyaan, ya, mengapa ada orang yang belum mencintai karena Allah, belum membenci karena Allah? Atau ada orang yang mencintai bukan karena Allah, membenci pun bukan karena Allah. Kenapa itu bisa terjadi? Hadirin hadirah yang dirahmati Allah, pertama kita memahami bahwa wujud dari cinta kita kepada Allah adalah kita cinta kepada amal baik. Ini harga mati Bapak Ibu. Bukti bahwa siapapun mencintai Allah, otomatis dia mencintai amal baik. Mencintai amal baik. Nah, bukti kalau orang mencintai amal baik, nah, buktinya ada 3. Pertama, ya, ada rasa ingin. Ya, ada rasa ingin beramal baik. Kan nggak mungkin cinta tapi nggak ingin. Saya mencintai orang tua saya, tapi saya nggak ingin ketemu orang tua, kan aneh. Orang yang mencintai Allah pasti dia mencintai amal baik. Dan orang kalau mencintai amal baik ya pasti dia ingin, ya, amal baik. Selain ingin, apalagi Bapak Ibu? Mau beramal baik. Selain mau, butuh beramal baik. Sehingga orang yang betul-betul mencintai Allah, betul-betul mencintai Allah, pasti dia akan menjadi orang yang ingin, mau, dan butuh amal baik. Ingin, mau, butuh amal baik. Ini patokannya.
Nah kalau patokannya ini kira-kira di belakang pernyataan ingin mau butuh amal baik bagi kita, ya, ujungnya tanda seru atau tanda tanya? Maksudnya kalau tanda seru itu kan artinya pasti. Pasti bahwa kita ingin mau butuh amal baik. Iya. Tanda seru atau tanda tanya? Nah, ini yang ingin sama-sama kita lihat, ya. Karena Bapak Ibu, ya, seperti yang dikatakan oleh Rasulullah, nggak ada amal yang lebih utama melebihi amal yang mencintai karena Allah. Mencintai karena Allah, ya udah, itu bukti kita mencintai Allah. Dan bukti kita mencintai Allah, sekali lagi kita mencintai amal baik. Mencintai amal baik. Nah, orang kalau mencintai amal baik, ya dia akan melakukan amal baik itu atas dasar cinta. Dan bukti bahwa kita beramal baik itu atas dasar cinta kepada Allah adalah kita ingin, mau, butuh amal baik. Nah, hadirin hadirah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nah kita ingin sama-sama melihat sejauh mana kita betul-betul ingin, mau, butuh untuk beramal baik. Nah, ini beberapa simulasi saja kecil-kecilan ya Bapak Ibu, untuk ya, kita mencoba sama-sama melihat ya diri kita yang sesungguhnya. Ya, sejauh mana kita betul-betul mencintai Allah, mencintai karena Allah, termasuk juga membenci karena Allah. Bapak Ibu, apakah memaafkan kesalahan orang lain itu amal baik? Amal baik, ya. Saya pegang nih pernyataan Bapak Ibu bahwa memaafkan kesalahan orang lain itu amal baik. Kalau betul amal baik, inginkah kita memaafkan kesalahan orang lain? Ingin. Jadi kalau ada orang yang berbuat salah, kita ingin sekali memaafkan dia. Ya. Kira-kira mau nggak Bapak Ibu? Mau. Ya. Alhamdulillah masih mau. Ya. Alhamdulillah masih mau. Nah, cuma ini yang ketiganya ya. Apakah memaafkan kesalahan orang lain sudah menjadi kebutuhan hidup kita? Kalau kebutuhan berarti ya kita butuh untuk memaafkan. Jadi kalau seandainya kita dengar ada si X, ya, sebut saja X. X ini kemana-mana menjelek-jelekan kita. Dan kita dapat beritanya, wah Pak, jangan ini di mana-mana dijelek-jelekan oleh X. Berarti X berbuat salah kepada kita. Ingin gak kita memaafkan beliau? Ingin. Mau? Mau. Butuh? Butuh. Kalau butuh, apa yang kita lakukan? Iya, maksudnya kalau betul butuh memaafkan, apa yang harus kita lakukan? Mencari beliau. Betul? Kalau betul kita butuh memaafkan dia, yang kita lakukan adalah mencari di mana beliau berada. Betul nggak Bapak Ibu? Kan butuh. Kalau butuh, ya kita cari. Kita cari beliau. Nah, kita cari beliau itu untuk diapakan? Nah, biasanya kalau kita mencari orang yang menjelek-jelekan kita, itu untuk kita apakan? Maka bukti bahwa kita mencintai Allah, memang sengaja saya cari di mana si X ini berada. Pak, buat apa nyari si X? Saya ingin memaafkan beliau. Bayangkan, kalau betul kita mencari beliau, oh dia lagi di Surabaya. Betul kita datang ke Surabaya Bapak Ibu untuk menemui beliau. Itu kira-kira kita orang apa Bapak Ibu? Orang yang betul-betul terbukti, teruji mencintai Allah. Pak, kenapa sampai repot-repot datang? Karena saya butuh memaafkan.
Sebenarnya yang membuat kita butuh memaafkan itu butuh memaafkannya atau butuh cinta Allahnya? Kita kalau memaafkan Allah mencintai kita nggak Bapak Ibu? Ya. Berarti kita datang ke Surabaya untuk memaafkan itu sebenarnya datang untuk memaafkan atau untuk menjemput cinta Allah? Menjemput cinta Allah. Tapi kira-kira ada nggak orang yang sampai seperti ini? Jauh-jauh ke Surabaya gitu. Pas ketemu X-nya kaget nggak? Wah bisa jadi kaget. Waduh saya didatangi nih. Ya saya didatangi Pak Rahmat, saya mau diapain? Ternyata Pak Rahmat bilang, X, udah jangan takut. Saya datang ke sini tidak untuk membalas apa yang sudah Anda lakukan kepada saya. Saya sengaja datang ke Jogja, ke Surabaya ini untuk menyampaikan satu kata saja kepadamu, aku maafkan. Wah, kalau bisa seperti ini itu tanda kita terbukti mencintai Allah nggak? Ya. Dan memang hanya karena cinta kepada Allah kita bisa melakukan ini. Tanpa itu rasanya, loh ngapain saya datang mencari dia untuk memaafkan? Harusnya kan dia yang datang untuk minta maaf. Bapak Ibu, sebenarnya orang kalau bersalah butuh minta maaf nggak? Butuh. Tapi orang yang disalahi, dia butuh memaafkan nggak? Siapa yang sebenarnya lebih butuh? Yang bermasalah atau yang disalahi? Sebenarnya yang disalahi lebih membutuhkan untuk memaafkan. Kenapa? Karena kalau dimaafkan ya nggak dapat apa-apa, dosanya diampuni. Tapi kalau memaafkan kan, maka wajar Bapak Ibu yang rahmati Allah, kalau sampai Rasul mengatakan kalau kita mau memaafkan kesalahan orang lain, Allah akan berikan untuk kita kunci surga. Kunci surga. Nah, siapa yang memaafkan dan mendapatkan kunci surga? Ya mereka yang sudah ingin, mau, dan butuh untuk memaafkan. Ini yang pertama. Nah, ini contoh yang kedua Bapak Ibu. Apakah memberikan yang paling kita suka itu amal baik? Amal baik? Amal baik. Iya, Ibu, amal baik Ibu? Ada yang bilang jangan jawab nih. Kita lagi diarahkan untuk masuk jebakan. Iya, kita nggak bisa menjawab kecuali iya, itu disukai. Iya, itu memberikan yang paling disukai itu adalah amal baik. Nah, kalau betul amal baik, inginkah kita memberikan yang paling kita sukai ke orang lain? Lah kalau berat, berarti pernyataan kita bahwa memberikan itu amal baik, itu jujur enggak? Iya. Apalagi kalau pertanyaannya, maukah kita melakukannya, mikirnya lebih panjang, tambahan lagi, memberikan yang paling kita sukai, apakah sudah menjadi kebutuhan? Iya. Ini kan sebenarnya mengukur kadar cinta kita. Lebih cinta barang yang kita sukai atau lebih mencintai Allah. Betul Bapak Ibu? Ya. Itu sebenarnya menjadi ukuran. Kalau betul memberikan yang paling kita sukai itu adalah kebutuhan, sudah menjadi kebutuhan, maka secara otomatis kalau seandainya ada kesempatan memberikan katakanlah baju ke orang lain, maka kita buka lemari, otomatis yang kita cari baju yang itulah yang menjadi ukuran ya. Ternyata kita lebih mencintai baju daripada mencintai Allah. Wah itu sebenarnya Bapak Ibu parah enggak? Ya,
kita juga suka berpikir, iya ya, apa yang membuat kita berat memberikan yang paling saya sukai ini? Padahal memberikan yang paling kita sukai itu disukai oleh Allah. Itu disukai oleh Allah. Jadi kalau sudah sampai di sini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jarak antara kita dengan cinta Allah sudah dekat atau masih jauh? Masih jauh. Lebih dekat cinta dengan baju. Ya, padahal, kalau sudah ngeliatin itu, kita hanya bisa geleng-geleng kepala. Kok bisa ya? Saya lebih memilih baju daripada memilih Allah. Lebih memilih baju daripada memilih Allah. Padahal ya Bapak Ibu, ini kalau kita menggunakan analogi, kadang kan kita jadi semakin terang, terbuka itu lewat analogi, lewat logika. Katakanlah Bapak Ibu punya sebidang tanah di ini, namanya kampungnya kampung apa? Meraen. Iya, baik. Punya tanah 100 meter persegi. Itu tanah kesukaan saya. Saya senang sekali dengan tanah itu. 100 meter persegi. Iya. Harganya berapa Pak Rahmat? Semeternya ada 5 juta. Katakanlah kalau 5 juta kali 100 meter ya berarti berapa? 500 juta. Iya. Nah, tapi rupanya ada yang naksir tanah kita. Ada yang naksir tanah kita. Katakanlah namanya Pak Ahmad. Ya. Pak, saya kok naksir tanah jenengan. Dan kita kenal betul siapa Pak Ahmad itu. Orang yang kaya raya, dermawan, baik hati, jujur, ya, punya integritas. Beliau bilang begini, saya naksir tanah bapak, tanah ibu, ya, boleh nggak tukeran dengan tanah saya? Saya kebetulan punya tanah di pinggir jalan Magelang Pak, 1000 meter. Tukeran. Padahal itu tanah kesukaan kita. Ya, minta tukeran. Ya, dengan Pak Ahmad 1000 meter di pinggir jalan Magelang. Pakai mikir atau nggak mikir untuk melepas tanah 100 meter? Nggak pakai mikir ya. Karena saya tahu, saya percaya kepada Pak Ahmad. Nggak mungkin beliau nipu. Udah langsung dia lepas. Nggak perlu pakai istikharah. Kenapa? Ditukar dengan yang lebih mahal, lebih luas, lebih bernilai. Pak, Bu, bukankah Allah Zat yang telah menciptakan kita, memberikan rezeki kepada kita, Zat yang maha baik, maha benar, kan sudah menyampaikan kepada kita, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian semua, kata Allah, tidak akan mendapatkan kebaikan yang balasannya surga. Al-birra itu arti asalnya memang kebaikan, tapi kebaikan yang balasannya pasti surga. Jadi orang kalau melakukan amal bernama al-birra itu dibalas oleh Allah dengan surga. Padanan kata al-birra itu al-mabrur, itu satu akar kata. Tapi kalau disebut al-mabrur kan biasanya pasangannya adalah haji mabrur. Nah, apa kata Nabi? Al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Haji mabrur itu tidak ada balasan kecuali surga, jannah. Haji mabrur itu balasannya pasti surga. Nah, kalau pasti surga berarti kan memang betul al-mabrur, al-birra itu kebaikan yang balasannya pasti surga. Sedemikian pastinya sebagian mufassir bahkan mengartikan ayat ini langsung, lan tanalul birra, kalian semua tidak akan bisa mendapatkan surga hatta tunfiqu mimma tuhibbun, sampai kalian mau memberikan apa yang kalian sukai.
Yang bilang siapa? Bapak Ibu? Allah. Ingkang ngendikan menika Gusti Allah. Itu kan kalau dalam bahasa kitanya, wahai hambaku, kalau engkau berikan baju yang paling engkau sukai itu ke hambaku yang lain yang butuh, iya, baju yang harganya 2 juta semisal ya, engkau berikan kepada hambaku yang membutuhkan, aku ganti baju itu dengan surga. Betul nggak Bapak Ibu? Iya. Ali Imran 92 tadi kalau dibahasakan dengan bahasa sosialnya, aku ganti dengan surga kalau engkau mau memberikan yang paling disukai. Betul? Kalau betul berarti ngasih baju yang harga 2 juta pakai mikir lama nggak? Anehnya masih mikir ya. Kalau masih mikir seolah-olah apa? Tidak percaya. Bener enggak diganti surga? Iya kalau diganti. Nah kalau enggak, sama Allah kok ragu? Itu kira-kira karena saking apanya Bapak Ibu? Sementara sama Pak Ahmad tadi nggak pakai mikir lama, langsung dilepas. Kenapa sama Allah pakai mikir? Nah ini sebenarnya menunjukkan kadar sejauh mana Bapak Ibu yang rahmat Allah kita betul-betul mencintai Allah. Iya. Jadi rasanya kita kayak belum ingin, belum mau, belum butuh memberikan yang paling kita sukai. Terakhir nih Bapak Ibu, iya. Apakah sabar menghadapi orang yang bikin kita emosi itu amal baik? Ada nggak orang yang kalau ngomong itu bikin kita emosi? Banyak. Bikin kita emosi. Itu secara pribadi ya, karena memang kayaknya kayak nyinggung gitu ya. Emosi yang bikin emosi kita. Ada. Nah kalau ada, inginkah kita sabar menghadapi orang yang bikin kita emosi? Ya jelas ingin, siapa yang nggak ingin? Ya. Mau nggak Bapak Ibu? Mau. Nah butuh nggak? Apakah sabar sudah menjadi kebutuhan hidup kita? Apakah sabar sudah menjadi kebutuhan hidup kita? Nah, kalau betul sabar sudah menjadi kebutuhan hidup kita, maka kalau seandainya ada orang yang bikin kita emosi, reaksi kita Bapak Ibu, senang atau mangkel? Ada orang yang kalau ngomong itu bikin kita emosi. Maka begitu kita dengar omongan dia yang bikin kita emosi, itu kita seneng dengan kata-kata dia atau mangkel? Mangkel. Kalau mangkel berarti sabar sudah jadi kebutuhan belum? Belum. Sebab kalau sudah jadi kebutuhan, seperti ada orang yang kok saya pengen nasi goreng ya. Tiba-tiba ada yang ngasih sepiring nasi goreng. Mangkal atau senang? Senang. Karena saya lagi butuh nasi goreng. Lagi ingin nasi goreng, mau nasi goreng, butuh nasi goreng. Kok ada yang nganterin? Senang? Senang. Kita ingin sabar? Ingin. Mau sabar? Mau. Butuh sabar? Kalau betul butuh, ada orang yang bikin kita emosi, mangkal atau senang? Kan senang. Berarti orang yang bikin kita emosi itu sebenarnya orang baik nggak? Orang baik. Karena lewat beliau saya mendapatkan apa yang menjadi kebutuhan saya. Apa itu? Sabar. Jadi kalau punya pembantu tiap hari bikin emosi, bagus nggak Ibu? Aslinya bagus. Tapi kenapa kadang orang berkebalikan? Saya stres nih kalau punya pembantu seperti itu. Padahal Bapak Ibu yang dirahmati Allah,
Kalau pakai logika cinta kepada Allah, ya punya pembantu yang bikin emosi itu masalah atau anugerah? Anugerah. Karena lewat beliau saya mendapatkan apa yang menjadi kebutuhan saya, itu sabar. Dan sabar itu kan bukti cinta kepada Allah. Ya. Tapi dari apa yang kita sampaikan 3 simulasi ini, kira-kira kesimpulannya apa Bapak Ibu? Kita belum teruji ingin, mau, dan butuh kepada amal baik. Masih ingin, masih mau, masih butuh kepada amal buruk. Maka pertanyaannya, di manakah letak cinta kita kepada Allah? Mana bukti bahwa kita mencintai Allah? Iya, bukti kita mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, hadirin hadirah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi kan ini menjadi masalah yang krusial. Walaupun memang kalau kita melihat diri kita itu kita kadang suka geleng-geleng kepala, memandang diri ini aneh. Sebenarnya kita ingin nggak beramal buruk? Enggak kan? Mau nggak beramal buruk? Enggak. Butuh nggak beramal buruk? Enggak kan? Tapi kalau ada orang bikin kita emosi, kalau belum marah itu ganjel nggak? Kalau belum marah itu saya ganjel. Padahal sudah tahu kalau marah itu buruk, yang baik itu sabar. Ini kan kayak ada split, di dalam diri kita. Ya saya nggak ingin, nggak mau, nggak butuh sama amal buruk, tapi fakta di lapangan, saya tidak inginnya beramal baik, saya mau beramal buruk, saya beramal baik, saya butuh beramal baik. Tapi ketika ada kesempatan, ngeles. Katanya ingin sabar, katanya mau sabar, katanya butuh sabar. Kenapa nggak mau memaafkan? Hadirin hadirah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka inilah yang kemudian akhirnya menjadi kesimpulan kita, ya masih ingin, mau, butuh berbuat buruk. Tapi kan jadi pertanyaannya, mengapa ya kita masih ingin, mau, butuh berbuat buruk? Kenapa? Ini kan yang harus kita ketahui. Ya, karena secara teori kita mengatakan, ya enggak lah, ya, saya enggak ingin, enggak mau, enggak butuh. Ya. Ngerasani orang baik atau buruk? Buruk kan? Bapak Ibu ingin enggak ngerasani orang? Enggak. Mau enggak ngerasani orang? Kalau tahu buruk kan enggak mau. Ya, butuh enggak? Ya enggak. Tapi faktanya, kalau ngobrol nggak ada ngerasani, rasanya kering gitu. Nah, kenapa bisa terjadi kontradiktif? Itu resiko ketika memang orang belum punya rasa cinta kepada Allah. Ya. Hadirin, ini bicara soal buruk. Buruk itu kan kegelapan. Betul? Buruk itu adalah kegelapan. Kalau buruk adalah kegelapan, nah sekarang kita bicara soal gelap. Sebenarnya gelap itu ada nggak Bapak Ibu? Apakah gelap itu betul-betul ada? Gelap itu ada? Nggak ada. Gelap itu nggak ada. Loh, faktanya ada, aslinya nggak ada. Kenapa nggak ada? Gelap itu kan terjadi karena lampunya dimatikan. Betul Bapak Ibu? Ya, rumah kita sebenarnya kalau mau, rumah kita mengenal gelap nggak? Gelap itu terjadi ketika orang mematikan lampu. Nah kan kita hidup di alam semesta. Kita hidup di alam semesta. Hadirin hadirah yang dirahmati Allah, apakah alam semesta itu mengenal gelap? Gelap dalam artian keburukan tadi. Nah sehingga kadang kemudian muncul pertanyaan, sebenarnya keburukan itu ada enggak? Keburukan itu hanya ada ketika orang berada dalam kegelapan.
Cuma masalahnya kegelapan itu aslinya ada nggak? Jawabannya nggak ada. Kegelapan itu nggak ada. Kenapa nggak ada? Karena Allah sudah menjamin. Allahu nurus samawati wal ard. Ada di surat An-Nur ayat 35. Allahu Allah itu nurus samawati, cahaya langit, wal ardi, dan cahaya bumi. Allah itu cahaya langit dan cahaya bumi. Nah, kalau cahaya langit dan bumi itu adalah Allah, maka mungkinkah ya kita menemukan gelap di bumi ini sebagaimana ada gelap di langit? Tidak. Ya, tidak. Kenapa? Karena yang menjadi nur, menjadi cahaya bagi langit dan bumi adalah Allah. Dan Allah selamanya ada. Allah selamanya ada. Allah itu wujud, qidam, baqa. Berarti sepanjang masa bumi ini penuh dengan cahaya. Cahaya siapa? Cahaya Allah. Nah, kalau penuh dengan cahaya Allah, mungkin nggak orang berlaku buruk dalam terangnya cahaya Allah? Nggak akan mungkin. Iya, nggak akan mungkin. Nah, sehingga Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau seandainya ada orang yang tetap berbuat dosa, yang dosa itu adalah kegelapan, tetap berbuat zalim, di mana zalim itu kegelapan, itu terjadi karena apa? Karena dia memutuskan hubungannya dengan Allah. Ya, memutuskan hubungannya dengan Allah. Nah, memutuskan hubungan dengan Allah itu apa? Memutuskan cinta dengan Allah. Karena tidak ada tali yang terus menghubungkan kita dengan Allah selain tali bernama cinta. Jadi kayak kabel Bapak Ibu, kalau nyambung kan lampunya nyala, kabel diputus, kadang nggak cuma padam, konslet. Maka kalau orang sudah memutus tali cintanya dengan Allah, itu tidak hanya sekedar hidupnya berubah jadi gelap, tapi konslet. Ya, kadang memang ini bahasa yang saya tujukan kepada diri kita sendiri. Kata konslet kan sebenarnya nggak enak ya. Alah, konslet kamu itu rasanya nggak enak. Tapi kalau dipikir-pikir, itulah yang sebenarnya terjadi. Sudah tahu salah dilakukan, itu namanya konslet nggak Bapak Ibu? Sudah tahu benar, sudah tahu baik, akan mengantarkan ke surga, kok nggak mau dilakukan? Ini bahasa ke kita ya, jangan dipakai ke orang lain ya. Kalau ada orang lain ya jangan. Yang konslet itu ya sebenarnya kita, dan konslet itu sekali lagi terjadi karena tali penghubung antara kita dengan Allah putus, dan tali itu adalah cinta. Ya, tali itu bernama cinta. Nah, terus bagaimana caranya agar tali itu terus ada? Nah, tidak ada yang lain kecuali bagaimana kita beramal semata karena cinta kepada Allah. Ini kuncinya, agar tali bernama cinta antara kita dengan Allah itu terus tersambung. Kalau terus tersambung, insya Allah hidup kita akan dipenuhi dengan cahaya, sehingga kita akan selamat dari segala macam bentuk kegelapan dalam bentuk dosa, maksiat, dan apa saja yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi beramal semata karena cinta kepada Allah. Nah, ini yang kadang menjadi pertanyaan ke kita. Sebenarnya kan kita tidak kurang beramal, ya. Tapi selama ini kita kalau beramal itu karena apa? Harusnya kan karena cinta. Sebenarnya tidak ada alasan yang bisa kita kemukakan ya, atas semua amal baik kita, kecuali kita lakukan atas nama cinta kepada Allah. Suami istri saja, ya suami istri kan ada ikatan. Ya, bapak baik kepada istri itu atas nama apa? Atas nama cinta. Ibu baik sama suami atas nama cinta.
Kalau suami istri berbuat atas nama cinta, maka hubungan antara keduanya akan menjadi hubungan yang apa, Bapak Ibu? Akan menjadi hubungan yang sangat indah. Tapi kalau seandainya ya, baik buruknya itu atas nama transaksional, jadi ini pengalaman para istri di negeri Konoha katanya. Jadi mengukur kebaikan kepada suami itu berapa ngasih nafkahnya. Jadi kalau bulan ini 1 juta, ya segitu nanti pelayanannya kepada suaminya. Tapi kalau ngasih 100 juta, ya ada nggak yang seperti itu? Nah, itu kan kering jadinya. Betul? Kering. Karena tidak atas nama cinta. Itu suami istri saja kalau bukan atas nama cinta kering kan? Maka hal yang sama antara kita dengan Allah kering kalau semua yang kita lakukan untuk Allah bukan karena cinta. Bukan karena cinta. Itu kering, betul-betul kering. Bu, kenapa rajin baca sholawat sehari 100 kali? Ya biar rezekinya banyak. Itu karena mahabbah bukan? Bukan. Dan itu yang tidak diinginkan oleh Syekh Abdullah Ibn Alawi Al-Haddad. Kan transaksional. Saya mau baca 100 kali salawat. Iya, nunggu rezeki dari Allah. Sebenarnya itu wajar nggak kalau ada transaksional begitu antara kita dengan Allah? Wajar. Wajar atau nggak wajar? Nggak wajar. Tapi kan boleh. Kita bukan bicara soal boleh atau tidak boleh. Ini kan urusannya urusan hati. Hati kita nyampe nggak Bapak Ibu kalau kita lakukan itu? Kalau soal boleh kita juga nggak bisa larang Bapak Ibu. Kalau soal boleh ya boleh, monggo. Cuma kalau kita bertanya kepada hati, nyampe nggak hati kita? Ada transaksi seperti itu. Bapak Ibu, itu yang sebenarnya menguji sejauh mana kadar cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau soal ibadah Bapak Ibu, tujuan utama ibadah itu siapa? Allah kan? Tujuan utamanya kan Allah. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Tujuan utamanya kan goalnya itu adalah Allah. Dan yang kita harapkan adalah ridhonya, rahmatnya, cintanya. Tapi ada nggak orang yang menjadikan ibadah itu sebagai sarana untuk bisa mendapatkan rezeki yang banyak? Ada. Berarti goalnya rezeki. Allahnya jadi tujuan atau jadi sarana? Sarana. Iya. Allahnya jadi sarana. Iya. Tapi kan rezekinya dari Allah. Iya, rezekinya dari Allah. Tapi kan berarti Allah bukan menjadi tujuan dari saya beramal. Allah hanya dijadikan sarana. Maka betul kalau kemudian seperti ada transaksional. Kalau betul-betul cinta, ada transaksi nggak Bapak Ibu? Nggak. Ya walaupun kadang dalam suami istri cintanya juga masih transaksional. Ibu mencintai suami biar apa Bu? Biar suami mencintai ibu kan? Nah itu tulus nggak namanya? Nggak. Lah buat apa saya mencintai suami kalau suami nggak mencintai saya? Iya. Itu memberikan cinta atau minta tukeran? Transaksi tadi. Hadirin hadirah yang dirahmati Allah, kita dengan Allah nggak ada transaksi. Hal yang terbaik yang kita berikan kepada Allah adalah cinta. Nah wujudnya apapun yang kita lakukan adalah wujud cinta saya kepada Allah. Kalau cinta kan ya sudah. Bukti cinta itu apa Bapak Ibu? Bukti cinta itu tidak menyebut alasan, tidak menyebut tujuan, itu kan cinta. Cinta katanya membuat orang buta. Buta itu artinya ya kepuasannya ada pada saat saya bisa melakukan yang terbaik untuk yang saya cintai. Selebihnya saya nggak pernah ada urusan. Hadirin hadirah yang dirahmati Allah, maka sebenarnya untuk bisa menjadikan tali Allah itu
Ya. Terus ada antara kita dengan Allah adalah bagaimana kita beramal semata karena cinta kepada Allah. Karena, nah ini karenanya Bapak Ibu, siapa yang beramal semata karena cintanya kepada Allah, maka ia akan menemukan dan merasakan jalan lurus dalam perjalanan hidupnya yang penuh lika-liku. Siapa yang beramal semata karena cintanya kepada Allah, maka ia akan menemukan dan merasakan jalan lurus dalam perjalanan hidupnya yang penuh lika-liku. Itu orang kalau beramal semata karena cintanya kepada Allah, dia akan menemukan dan merasakan jalan lurus menuju Allah dalam perjalanan hidupnya yang penuh lika-liku. Karena hidup ini memang mengenal dua Bapak Ibu, mengenal jalan, mengenal perjalanan. Bagi kita yang penting jalannya atau perjalanannya? Perjalanannya. Mungkinkah ada perjalanan kalau nggak ada jalan? Udah siap nih, motor sudah siap atau mobil sudah siap, bensinnya juga full, bekal juga sudah dibawa, mau menuju ke satu tempat. Kan berarti perjalanannya sudah siap, tinggal jalan. Jalannya nggak ada. Ada perjalanan nggak? Nggak, batal. Jalannya ditutup semua, nggak jadi. Tapi kalau seandainya ada jalan, walaupun mungkin nggak ada kendaraan nggak ada bensin, tapi kan masih tetap bisa menempuh perjalanan. Pakai apa? Jalan kaki. Hidup ini yang penting adalah jalan. Nah, kalau yang penting jalan adalah jalannya lurus atau bengkok? Jalannya lurus. Nah, kalau kita ingin menemukan jalan hidup yang lurus menuju Allah, lakukan apapun semata karena cinta kita kepada Allah. Kita akan menemukan jalan hidup yang lurus. Walaupun perjalanan hidup kita penuh dengan lika-liku. Mungkin gak ada orang yang beramal karena cintanya kepada Allah, kemudian dihujat oleh banyak orang, dicaci banyak orang. Ngaruh gak Bapak Ibu? Enggak. Dia tetap istiqomah. Bapak Ibu, kita kalau berbuat baik ke orang, itu wujud cinta kita ke siapa? Ke orang itu atau ke Allah? Ke Allah. Kalau betul itu wujud cinta ke Allah, Allah tetap cinta enggak kalau kita berbuat baik kepada orang yang tidak baik ke kita? Allah tetap cinta? Allah tetap cinta. Tapi kita mau enggak berbuat baik kepada orang yang enggak baik? Jadi memang problemnya Bapak Ibu, tanpa kita sadari, kita berbuat baik itu belum sepenuh cinta kita kepada Allah. Masih ada pertimbangan-pertimbangan yang nilainya itu di bawah cinta kepada Allah. Di bawah cinta kepada Allah. Ibu sebagai istri, ibu enak nggak kalau seandainya suami berbuat baik kepada ibu, ya, karena pertimbangan mertua. Berarti pertimbangan ibunya ibu. Sebagai istri nyaman nggak? Enggak. Enggak gitu. Ya, berarti sebenarnya suami itu mencintai menantunya atau mertuanya? Bu, kalau ibu bukan anaknya ibu, wah tak sia-siakan. Berhubung ibu adalah anaknya ibu mertua, ya udah saya berbuat baik kepada ibu. Itu sebagai istri enak nggak dibegitukan oleh suami? Maka bayangkan kalau ada orang yang bilang kepada Allah, ya Allah, saya berbuat baik kepada orang ini, ya karena orang ini adalah teman saya. Orang ini adalah teman saya. Berarti Allahnya diapakan? Lewat. Padahal kan Allah ingin kita berbuat baik itu adalah untuk Allah. Walaupun sebenarnya Allah nggak butuh juga dengan kebaikan kita. Allah nggak rugi kalau seandainya ada orang yang berbuat baik tidak untuk Allah, tidak karena Allah, bukan karena cinta kepada Allah. Tapi kan hidup ini ada sistemnya.
Nah, salah satu sistemnya, ya, ini sekaligus sebagai penutup Bapak Ibu, subhanallah, ya. Jadi ada heksagonalnya. Jadi kita beramal baik, ya. Mari kita lihat ya perputaran yang amat sangat luar biasa. Kita beramal karena apa? Al-hub, cinta kepada Allah. Karena cinta kepada Allah. Bapak Ibu, kalau kita beramal karena cinta kepada Allah, maka Allah akan apakan kita? Allah akan karuniakan kita rasa asyauq, rasa rindu. Rasa rindu. Itu betul. Kalau kita sholat karena cinta kita kepada Allah, kita ngaji begini semata-mata karena cinta saya ke Allah. Ya, saya bicara A, bicara B, itu semata-mata wujud cinta saya kepada Allah. Kita tidak pernah lupa apapun amal saya. Ini saya lakukan wujud cinta saya kepada Allah. Betul-betul cinta saya kepada Allah. Allah akan karuniakan dari amal kita yang kita lakukan karena cinta itu rasa rindu kepada Allah. Rasa rindu kepada Allah. Nah, orang kalau sudah punya rasa rindu kepada Allah, maka dari rasa rindu ini akan muncul apa yang disebut sebagai ar-raja, harapan. Ya, harapan. Jadi dari rindu akan muncul harapan. Bapak Ibu, kalau kita rindu dengan seseorang, ada harapan enggak? Ada. Harapannya apa? Nah, kalau ke Allah, apa harapan yang paling utama? Akan muncul raja harapan, dan harapan kita adalah harapan Allah mengampuni dosa kita. Allah mengampuni dosa kita. Nah, kalau kita sudah punya harapan, karena memang tidak ada harapan yang lebih kita inginkan dari Allah adalah kecuali harapan diampuninya dosa-dosa kita. Kalau ada harapan lain itu sebenarnya derajatnya di bawah harapan diampuninya dosa. Rezeki, sebenarnya kalau kita tidak berharap rezeki, Allah kasih nggak Bapak Ibu? Kasih. Iya, kasih. Nah, kalau kasih kenapa berharap? Iya, soalnya tidak percaya kalau Allah akan ngasih rezeki. Jadi akan muncul harapan untuk dapat ampunan Allah. Nah, orang kalau sudah punya harapan untuk mendapat ampunan Allah, maka nextnya dia akan punya rasa khauf, rasa takut ke Allah. Takut tidak dapat ridhonya, takut nggak dapat rahmatnya. Nah, kalau orang sudah takut, ya, tidak dapat rahmat Allah, berarti otomatis dia takut berbuat dosa. Maka dari rasa takut kepada Allah ini akan muncul at-ta'zim, rasa ta'zim kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, orang kalau sudah punya rasa ta'zim kepada Allah, ta'zim itu kan artinya merasakan betul betapa dalam hidup saya ini tidak ada yang segala-galanya kecuali Allah. La ilaha illallah. Nah, kalau orang sudah betul ta'zim kepada Allah, maka akan muncul yang disebut al-azmu, tekad. Ya, tekad. Nah, tekad kita yang paling utama sebenarnya apa? Azam kita yang paling utama adalah azam untuk mengungkapkan cinta kita kepada Allah. Itu azam terbaik kita. Saya dalam hidup ini saya nggak punya azam, nggak punya cita-cita, nggak punya harapan, kecuali harapan saya satu aja, mencintai Allah. Udah, bagi saya mencintai Allah itu segala-galanya. Nah, kalau sudah mencintai Allah, maka nanti tingkat kerinduannya kepada Allah naik. Kalau tingkat syauqnya ke Allah naik, ya rojaknya naik, ya khaufnya naik, ta'zimnya naik, iya. Karena akan selalu berputar. Otomatis semakin hari rasa cinta kita kepada Allah semakin menguat. Karena terus berputar. Hub melahirkan syauq, syauq melahirkan roja, roja melahirkan khauf, khauf melahirkan ta'zim, ta'zim melahirkan azam. Nah, azam kita ya beramal karena cinta, beramal karena cinta. Itu azam kita.
Saya tidak punya azam apapun dalam hidup saya ini, kecuali saya berazam apapun amal yang saya lakukan semata-mata sebagai wujud cinta kita kepada Allah. Nah, kalau sudah begini, ya seperti apa yang dinasihatkan oleh beliau, insya Allah kita akan termasuk orang-orang yang mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadan ya Allah wa iyyakum. Ya, demikian Bapak Ibu yang kita bisa sampaikan di pengajian hari ini. Hadan ya Allah wa iyyakum ajma'in. Saya kembalikan ke Pak Sigit. Baik, jazakumullah khairan Pak Kiai atas ilmu yang disampaikan pada pagi hari ini. Dan kita buka sesi tanya jawab untuk Bapak Ibu yang punya pertanyaan bisa bertanya langsung. Kita berikan kesempatan untuk Bapak Ibu yang hadir di tempat ini. Ada yang mau bertanya Ibu-ibu? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih atas waktunya. Yang ingin kami tanyakan ini suatu amal kebaikan itu dilakukan karena ajakan. Dari bukan atau mungkin belum tahu ya kan. Kalau itu suatu perintah Allah, tapi ini karena ajakan seseorang. Nah, yang ini ingin kami tanyakan, orang yang seperti ini apakah juga bisa mendapatkan amal pahala ataukah tidak, dan juga yang mengajak itu bagaimana itu? Saya mohon keterangan secara lebih lengkap. Terima kasih. Baik, terima kasih. Beramal karena diajak orang. Beramal karena diajak orang, ya. Kenapa Bu ngaji? Ya diajak, ya. Ya kenapa diajak kok mau? Ya nggak enak soalnya udah diajak. Ya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bicara soal diajak, ya. Hukum mengajak baik nggak Bapak Ibu? Baik. Iya, baik. Nah, kalau mengajak itu baik, maka orang yang diajak dan memenuhi ajakan itu juga adalah amal baik. Iya. Karena sebenarnya orang yang mengajak kita beramal baik itu mengajak kita kemana? Ke Allah. Iya. Ud'u ila sabili rabbik, ajaklah manusia ke jalan Allah. Nah, kalaulah kita diajak ke jalan Allah, berarti kita mau diajak itu bukan semata-mata karena saya diajak. Ya, tetapi ini adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi semuanya akan kembali kepada niatan. Iya, kenapa saya mau diajak? Kalau niatannya karena nggak enak, ya dapatnya hilangnya rasa nggak enak itu. Tapi kalau kemudian kita tetap memenuhi ajakan itu bukan karena semata-mata diajak oleh dia, tapi dia mengajak saya ke jalan Allah, berarti saya melakukan ini juga adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Hukumnya insya Allah itu menjadi hukum kebaikan. Ya, saya melakukannya bukan karena diajak, tetapi saya tetap melakukannya sebagai wujud cinta saya kepada Allah. Ya, wujud cinta saya kepada Allah. Jadi nggak masalah kita berbuat baik itu karena awalnya diajak orang, tapi kan awalnya saja. Awalnya saja. Begitu kita melakukannya, tetap kita melakukannya ini sebagai wujud cinta saya kepada Allah. Sebagaimana kita ngajak orang itu juga adalah wujud cinta kita kepada Allah. Intinya ketika kita beramal itu kita melepaskan amal kita ya dari selain Allah. Kita melepaskan amal kita dari selain Allah. Iya, dari selain Allah. Sekarang kalau seandainya beramal karena takut neraka, boleh nggak Bapak Ibu? Boleh. Kalau berharap surga? Boleh.
Berarti tujuannya Allah atau surga? Iya, sebenarnya boleh. Iya, sebenarnya boleh. Tapi itu kelak yang nanti akan menunjukkan seberapa kuat rasa cinta kita kepada Allah. Karena pertanyaannya, kalau seandainya Allah nyuruh kita beramal, tapi Allah tidak menyediakan kita untuk tidak menyiapkan balasan bagi kita surga. Iya. Allah tidak menyiapkan balasan surga untuk kita. Kira-kira kita tetap beribadah atau mikir? Nah, kalau mikir kan berarti tandanya memang bukan Allah yang menjadi tujuan. Iya. Nah, inilah kenapa kemudian Allah menyebut istilah tingkatan yang paling tinggi kan al-muqarrabin. Orang yang dekat dengan Allah. Orang kalau dimatikan oleh Allah statusnya sebagai al-muqarrabin, insyaallah jaminannya dia akan dapat surga. Dia akan dapat surga dan itu boleh. Iya, kita boleh mengharap surga itu boleh. Tapi Bapak Ibu, selama ini kita kalau membayangkan masuk surga itu yang kebayang apa? Makan enak, minum lezat. Berarti itu kembalinya kemana? Ke kita. Tapi muqarrabin, mereka punya manajemen. Saya tetap, iya, ya siapa yang tidak ingin masuk surga? Iya. Tetapi apa rencana muqarrabin ketika masuk surga? Rencana muqarrabin ketika masuk surga adalah saya ingin melanjutkan kebaikan-kebaikan yang saya lakukan ketika saya hidup di dunia. Loh, bukannya di surga sudah nggak ada aturan? Memang nggak ada aturan. Kan nggak ada kewajiban? Memang nggak ada kewajiban. Tapi kalau seandainya di surga kita sholat, boleh nggak Bapak Ibu? Kita baca Quran boleh? Boleh. Dan itulah yang menjadi cita-cita al-muqarrabin. Dan itu sudah mereka ungkapkan kepada Allah waktu mereka masih hidup di dunia. Ya Allah, kalau seandainya semua kebaikanku yang saya lakukan di dunia ini membawa saya masuk ke surga, apakah di surga saya masih boleh sholat ya Allah? Apakah di surga saya masih boleh baca Quran? Masih boleh zikir? Masih boleh sujud? Ya Allah, kalau seandainya di surga saya nggak boleh lagi sujud, saya nggak boleh lagi sholat, saya nggak boleh lagi baca Quran. Di mana letak nikmatnya saya berada di dalam surga? Ngerokok? Boleh. Iya. Tapi itu di benak muqarrabin nggak ada. Di benak muqarrabin nggak ada, bayangin ya. Soalnya di dunia saya nahan-nahan nggak ngerokok. Kenapa Pak? Nanti aja ngerokoknya di surga. Enggak ya, di surga itu yang kebayang ya udah melakukan apa yang memang itu menjadi sesuatu yang membuat saya dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu surganya muqarrabin. Fa amma in kana minal muqarrabin farauhu wa rayhanu wa jannatu na'im. Surganya muqarrabin itu sifatnya rauhu wa rayhan, sifatnya rohani. Kalau rohani ya tidak bersifat jasmani. Ya, jadi tidak bersifat jasmani surganya. Kalau jasmani kan ya tadi makan enak, minum lezat, itu kan surga jasmani. Tapi kalau surga jasmani itu sebenarnya memenuhi keinginan siapa? Kita. Ya, padahal tidak ada yang membuat kita betul-betul nikmat kecuali ketika kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga memang tidak ada yang kita bisa lakukan dari amal-amal kita kecuali satu. Ini wujud cinta saya kepada Allah, apapun amal kita. Nah, manajemen seperti ini yang harus kita mulai. Ya harusnya dari dulu-dulu ya. Tapi kalau belum ya ini saatnya. Bagaimana cinta menjadi dasar utama dari semua amal-amal kita. Bukan karena takut neraka, bukan juga karena kalau takut neraka itu ada cinta nggak? Ibu rasanya enak nggak
nak kenapa kamu kalau nyapu mau? Ya, soalnya daripada dimarahi. Sebagai ibu rasanya enak nggak? Soalnya kalau saya nggak nyapu ibu marah, kan rasanya nggak enak ya. Tapi kalau kemudian nak kenapa kamu kalau pagi selalu nyapu? Kan ini bukti wujud cinta saya ke ibu. Saya sudah merasakan betul cintanya ibu kepada saya. Saya ingin membalas cintanya ibu dengan saya melakukan amal-amal yang disukai ibu, yang semuanya ini saya lakukan wujud cinta saya kepada ibu. Wah, kalau ibu punya anak seperti ini, ibu pengennya diapain? Dan ketika ibu memberikan sesuatu kepada anak, ya, nah ibu terharu sekali sama kamu. Ya, ini anak 100.000. Tiba-tiba anak mengatakan, ibu, kenapa ibu menghargai cinta saya dengan 100.000? Bukan ini yang saya butuhkan. Cinta ibu saja sudah segala-galanya. Jangan tukar cinta saya hanya dengan 100.000. Wah, itu ibu semakin apa ke anak? Iya, tapi kemudian ibu kan bilang, nak, jangan engkau anggap 100.000 ini sebagai balasan dari kamu berbuat baik ke ibu. Jangan, ya jangan. Tapi ini memang betul-betul ibu mencintai kamu. Iya, tapi kan boleh ya nak ibu mengekspresikan cinta ibu dengan ibu kasih kamu 100.000. Maka si anak akan mengatakan, ya kalau ini adalah wujud cinta ibu kepada saya terima. Jadi kalau seandainya kita sholat duha dapat 100 juta, kita seneng gak? Senengnya karena apa? Senengnya karena lihat 100 jutanya atau karena terharu? Ya Allah, membayangkan betapa cinta Allah ke kita. Terharunya karena 100 jutanya atau ini gambaran betapa Allah sangat mencintai kita. Betapa Allah sangat mencintai kita. Tapi kita lebih suka dapat 100 juta atau enggak dapat? Bapak Ibu, kita kalau ngasih makanan ke tetangga atas nama cinta, cinta saya kepada tetangga. Ya, tetapi tetangga kemudian ngasih kita makanan lebih enak, itu kita rasanya dikirimin makanan oleh tetangga itu enak nggak? Enak aja. Berarti kita ngasih itu atas nama cinta ke tetangga atau ada harapan? Kalau atas nama cinta, kan kita nggak enak. Betul nggak Bapak Ibu? Kan nggak enak. Dikasih itu nggak enak. Lebih enak kalau beliau nggak ngasih. Iya. Karena kalau ngasih kan ya Allah, ya, ternyata beliau lebih mencintai saya nih. Bapak Ibu, karena itu kalau seandainya cuma sholat duha dapat 100 juta, itu aslinya kita enak nggak sholat duhanya? Kita sholat duha baru seminggu kalau dapat 100 juta, itu nerima 100 juta, itu enak nggak? Itu aslinya kan nggak enak. Makanya manajemen kita, ya Allah, sebenarnya saya nggak enak ya Allah, dapat 100 juta, mau saya baru seminggu sholat duha kok dan dikasih ini. Tapi ya Allah, kalau ini wujud cintamu, aku terima 100 juta ini sebagai wujud cintamu kepadaku. Jadi memang hidup tidak akan pernah lepas dari cinta. Begitu Pak Rustam. Mudah-mudahan menjawab. Baik, matur nuwun Pak Kiai atas penjelasan dan nasihatnya. Ada lagi Bapak Ibu yang mau bertanya? Sudah cukup? Jadi, kalau sudah cukup, mungkin dari Pak Kiai, apakah ada tambahan atau kesimpulan dari materi hari ini? Jika ada, monggo sekalian mohon doanya untuk menutup majelis kita pada hari ini. Baik. Terima kasih Bapak Ibu. Tidak ada kata yang lebih berharga antara kita dengan Allah kecuali cinta. Kita sangat berharap cinta Allah Subhanahu wa taala yang mudah-mudahan tidak sia-siakan pengajian ini. Allah bantu kita, mudah-mudahan seluruh amal-amal yang kita lakukan semata-mata wujud cinta saya kepada Allah. Kalaupun Allah membalas amal kita
Kita terima balasan dalam wujud apapun sebagai wujud cinta kita, wujud cinta Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kita jaga hubungan cinta antara kita dengan Allah sampai akhir hayat, insyaallah. Kita meninggal sebagai hamba yang dicintai dan mencintai Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ya Allah, bertahun sudah kami jalani hidup dengan segala amal-amal yang kami lakukan. Ya Allah, Engkau Maha tahu betapa banyak sekali amal-amal kami yang kami lakukan bukan karena cinta kami kepadamu, ya Allah. Kami begitu banyak pamrih, ya Allah, atas amal-amal kami. Seolah pamrih itulah yang menjadi tujuan dari amal kami. Padahal sungguh, ya Allah, kami ingin apapun amal kami, Engkaulah yang menjadi tujuan dari amal itu, ya Allah. Karena itu, ya Allah, cukupkan amal-amal kami berikan sepenuhnya kepadamu, ya Allah. Cukupkan kebahagiaan kami ketika kami bisa melakukan amal yang Kau sukai. Jangan Kau biarkan, ya Allah, kebahagiaan kami tertunda menunggu hasil dari amal-amal kami di dunia. Enggak, ya Allah, cukup menjadi kebahagiaan bagi kami ketika kami bisa melakukan amal yang Kau sukai, ketika kami bisa melakukan amal kebaikan yang membuat Engkau ridha kepada kami. Kebahagiaan kami ada pada amal-amal kami. Adapun hasil, ya Allah, itu bukan wilayah kami, itu wilayah-Mu, ya Allah. Engkau yang punya kuasa untuk membalas amal-amal kami. Dan ya Allah, bantu kami, kalaupun seandainya amal-amal baik yang kami lakukan berbuah apa yang menjadi keinginan kami, ya Allah, bantu kami agar kami tidak mengklaim balasan itu akibat dari amal kami, ya Allah. Izinkan kami, ya Allah, selalu menjadikan apapun balasan dari amal kami sebagai kebaikan-Mu semata, bukan karena amal-amal kami. Ya Allah, kalaulah kami berharap atas amal-amal kami, cukup rahmat-Mu, ya Allah, cukup ridha-Mu, cukup rahmat dan ridha-Mu yang menjadi harapan dari amal-amal kami. Cukup ampunan-Mu, ya Allah, yang menjadi harapan dari amal-amal kami. Karena itu ridhai kami, rahmati kami, maghfirahi kami, ya Allah. Ampuni atas semua salah dan dosa yang pernah kami lakukan. Ampuni atas semua dosa yang pernah kami perbuat, ya Allah. Ampuni semuanya. Jadikan saat ini betul-betul menjadi saat ampunan bagi kami. Dan ya Allah, izinkan setelah ini kami menjalani hidup lurus di jalan yang Kau ridhai. Jadikan semua amal kami lakukan sepenuhnya karena cinta kami kepadamu, ya Allah. Semata karena cinta kami kepadamu, semata karena cinta kami kepadamu. Jangan Kau sia-siakan cinta kami kepadamu, ya Allah. Dengan Kau curahkan untuk kami segala rahmat-Mu. Curahkan pula rahmat-Mu untuk orang tua kami, keluarga kami, sahabat-sahabat kami, saudara-saudara kami, guru-guru kami, lebih-lebih semua anak keturunan kami, ya Allah. Rahmati kami dengan rahmat yang kelak nanti akan menjadi jalan kemuliaan bagi dunia dan akhirat kami. Ya Allah, ijabah doa-doa kami ini. Dan kalau Engkau nyatakan doa kami saat ini mustajab, kami mohon, ya Allah, utuhkan kebersamaan kami, hidup di dunia-Mu saat ini mulia. Utuhkan kembali kebersamaan kami di akhirat nanti mulia. Dengan Kau jadikan majelis sahabat cinta, majelis ruang berkembang ini tidak hanya menjadi majelis tempat bertemunya kami di dunia. Izinkan suatu hari nanti, ya Allah, Engkau jadikan majelis ini menjadi tempat bertemu, bahkan berkumpulnya kami semua di surga-Mu, ya Allah. Kumpul bersama orang tua kami, saudara kami, sahabat-sahabat kami, lebih-lebih dengan semua anak keturunan kami.
Jangan kau pisahkan satu pun di antara anak keturunan kami di surga nanti. Satukan kami di surga yang sama. Birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan Allah mengabulkan doa-doa kita semuanya. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi jazakumullah khairan Pak Kiai atas ilmu yang disampaikan, doa yang dipanjatkan dan nasihat-nasihat. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengijabah doa kita, memberikan kita rahmat, pemahaman dan juga kekuatan untuk mengamalkannya. Baik Bapak Ibu majelis sahabat cinta yang dirahmati Allah, mari kita tutup ke majelis kita dengan doa. Doa di akhir majelis di kertas yang sudah dibagikan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma'a ahlil qudri untha wa dhakar. Rabbi waffiqna wa waffiqhum lima taradhi qawlan wa fi'lan karama warzuqil kulla halalan daiman wa akhilla atqiya'a ulama nahdha bil khairi wa nuqfa kulla syar. Rabbana wa aslih lana kulla syu'un wa aqirra birridha minkal uyun wa qadhi anna rabbana kullad duyun qabla an ta'tiyana rusulul manun wa'fir ustur anta akramu man syatar wa salatullahi taghshal mustafa man ilal haqqi da'ana wal wafa bi kitabin fihi linnasi shifa wa alal alil kirami syurafa wa alas sahbil masabihil hurar. Allahumma hdina bihudaka waj'alna mimman yusari'u fi ridhaka wa la tuwallina waliyan siwaka wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asaka wa hasbunallahu wa ni'mal wakil wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin fi kulli lahdatin abada adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatih. Ya Rabbana a'tarafna bi anna naqtarafna wa annana asrafna ala ladha ashrafna fatub alaina taubah tawsilu kulla khawbah wastur lana al-awrati wa aminir rawati wa fir li walidina rabbi wa mawlitina wa ahli wal ikhwani wa sairil khillani wa kulli dhi mahabbah aw jiratin aw sohbah wal muslimina ajma amina rabbi asma fadlan wajudan manna la biktisabin minna bil mustafa rasuli nahdha bi kulli suli salla wa sallam rabbi alaihi addal habbi wa ali was sahbi idada tashih syuhbi walhamdulil ilahi fil badai wat tanahi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin fi kulli lahdatin abada adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimati. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan. InsyaAllah akan kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mempertemukan kita kembali dalam keadaan sehat walafiat, penuh keberkahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.